pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 2, subtema 3 tentang wawancara. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu tidak sih apa arti dari wawancara? Oke, Ibu jelaskan. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, di dalam wawancara ada unsur-unsur wawancara. Yang pertama, pewawancara yaitu orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Dua, narasumber. Disebut juga informan yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Ketiga, topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Selanjutnya ada tahap-tahap wawancara. Yang pertama, tahap sebelum wawancara yang disebut tahap persiapan. Yang kedua, ada tahap saat wawancara, disebut pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara, atau disebut penyusun hasil wawancara. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu ya tentang tahapan-tahapan wawancara tersebut. Pertama, tahap persiapan atau sebelum wawancara. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah: 1. Siapkan topik atau tema, maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Yang kedua, tahap ketika wawancara atau pelaksanaan. Lakukanlah hal yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan wawancara, menyampaikan pertanyaan, mencatat dan merekam pokok wawancara. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih dan diakhiri dengan kata salam. Tahap-tahap wawancara selanjutnya adalah tahap setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Nah, berikut adalah beberapa kata tanya yang dapat digunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Kata yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara, keadaan yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Keempat, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kelima, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Yang keenam, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Dan yang terakhir, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa. Dalam materi kali ini kita akan mencoba mendengarkan contoh wawancara. Topik yang akan dibahas adalah tentang cara merawat tanaman. Pewawancara adalah bernama Meli. Narasumbernya bernama Ibu Viola, aktivis lingkungan. Selamat siang, Bu Viola. Perkenalkan, saya Meli, Bu.
Mohon maaf, Bu. Izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya, Bu. Bolehkah saya tahu, Bu, apa saja tanaman yang saat ini Ibu rawat? Oh, baik. Untuk saat ini, saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias. Wow, luar biasa sekali, Bu. Bisa dijelaskan juga berapa jenis tanaman hias yang Ibu rawat saat ini ya? Untuk saat ini, ada sekitar 6 jenis tanaman. Oke, baik, Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai fokus merawat tanaman hias ini, Bu? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali, Bu. Bagaimana cara Ibu merawat tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman hias adalah pertama-tama kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, mengapa Ibu rutin memangkas tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman yang masih hidup. Oh, baik-baik. Di manakah Ibu menempatkan tanaman hias tersebut, Bu? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup matahari, seperti teras rumah. Oke, Bu. Boleh saya tahu siapakah yang membantu Ibu merawat tanaman hias ketika Ibu di rumah, Bu? Biasanya saya dibantu oleh anak dan suami saya. Baiklah Ibu Viola, terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya harapkan mudah-mudahan Ibu bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah ya Bu. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Nah, itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara. Dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, siapa, mengapa, berapa, dan kapan. Sekian video hari ini dan materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Sampai jumpa.